Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang berbahagia, pada hari ini kita sampai kajian kita pada surat At-Takwir, yaitu artinya menggulung. Jadi surat At-Takwir setelah kita membaca kemarin surat Abasa, dan surat ini menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Oleh karena itu dimulai dengan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu khusyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Sampai di sini kita artikan, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Di saat matahari digulung, otomatis matahari hilang cahayanya dan dunia menjadi gelap gulita. Itu gambaran atau informasi tentang keadaan kiamat. Jadi matahari digulung, otomatis tidak ada cahaya, gelap gulita. Betapa tidak susahnya manusia kalau keadaan gelap. Mati lampu saja kita mengalami kesulitan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Listrik mati, apa-apa mati. Kemudian wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, bintang-bintang gugur, bintang-bintang mengeluarkan cahaya, di mana juga malaikat yang diciptakan dari nur yang saling mendekat bintang-bintang itu, maka betapa kalau bintang-bintang runtuh ke muka bumi ini. Dan kemudian wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kita tahu betapa dahsyatnya satu gunung Merapi saja, kalau sedang batuk, sedang meletus, orang sekitarnya sibuk. Oleh karena itu gunung yang dihancurkan itu berkeping-keping, manusia dalam keadaan gelap. Sungguh kondisi waktu kiamat itu mengerikan. Di samping gelap gulita, kemudian kejatuhan bintang yang remuk berupa meteor-meteor, dan kemudian gunung yang dah meletus itu, kemudian dah hancur itu. Kemudian wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu dibiarkan. Kebiasaan orang Arab kalau punya unta bunting itu sangat berbahagia, bangga, karena dia akan murlih anaknya. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lahirnya dari unta tadi. Tetapi kondisi itu sudah tidak sempat memikirkan. Jadi walaupun ada jelas di depannya ada keuntungan akan mendapatkan anak unta, tetapi sudah tidak pernah terpikir. Sebagaimana orang-orang, walaupun tidak kiamat, ada musuh, sehingga orang-orang lari, tidak ingat lagi rumahnya, kendaraannya, binatangnya. Yang penting dia bisa meninggalkan itu dengan selamat. Yang penting nyawane. Oleh karena itu tidak heran
kalau terjadi seorang ibu maunya bopong bayi, ternyata yang dibopong bantal karena dalam kondisi kalut. Itu saja masih di dunia, apalagi besok dan hari kiamat itu sudah kondisinya gelap gulita dan banyak batu-batu yang berterbangan. Kemudian wa idzal wuhusu khusyirat, dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan, betapa ngerinya manusia di saat itu. Ternyata tiba-tiba ada ular, ada singa, ada macan, ada serangga yang semua tiba-tiba mendekat dia. Kemudian begitulah situasi kiamat yang digambarkan di dalam surat At-Takwir ini. Kemudian juga bagaimana keadaan umat waktu itu. Memang dalam surat Abasa disebutkan pada hari itu fa'idza ja'atis shakh, terjadi kiamat itu, yauma yafirul mar'u min akhi, manusia lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, lari dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga lari dari istri dan anak-anaknya. Dari semua sudah memberikan kesibukan pada dirinya sendiri. Maka di situ tetap manusia ada dua golongan. Golongan kelompok walaupun situasi gelap gulita, dalam keadaan goncang dan tidak tahu arah, maka di situ tetap manusia ada dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang berseri gembira, yaitu orang yang beriman, nampak berseri-seri, bergembira karena mendapatkan kebahagiaan dari amal usahanya, amal ibadahnya, ya sholatnya, ya zakatnya, ya puasanya, yang juga memperhatikan orang miskin dan selalu menjaga ibadahnya. Maka mereka nampak berseri bergembira. Tapi sebaliknya, yang tidak pernah rukuk, tidak pernah sholat, mengabaikan perintah-perintah Allah, kemudian mengingkari datangnya hari kiamat, maka mereka itu termasuk dalam keadaan kalang kabut, sehingga kemudian mereka sangat bersedih, dan sehingga dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Tuhan, andai kata saya ini jadi debu saja, jadi tanah saja, sehingga tidak akan dimintai pertanggungjawab. Demikianlah gambaran tentang situasi kiamat. Kalau kita betul-betul beriman akan adanya kiamat, maka ini sebagai peringatan, sebagai pelajaran, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dengan kemampuan kita dan meninggalkan larangannya, dan kita selalu mengikuti petunjuknya. Dengan demikian kita nanti insya Allah tidak akan gentar, dan kita akan senantiasa dilindungi dan tampil wajah dohir mustabsirah dengan gembira dan sukacita. Demikian untuk pengajian pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ciri-ciri lagi dalam ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami betul, sehingga mendorong pada kita sebagaimana permohonan kita, Allahumma tsabit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkanlah aku pada kamu, supaya senantiasa kami semua ini bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.